Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'mah wa hadana ila tariqil islami wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Saudaraku as-shaimat yang dirahmati Allah, terkhusus para sahabat FDK TV yang dimuliakan Allah. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih beri Allah kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan berbagai aktivitas kita pada hari ini. Kemudian sebagai hamba Allah, mari kita gunakan kesempatan baik ini dalam rangka taqarrub ilallah. Guna salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah dalam mendalami, menggali, mempelajari serta mengamalkan ajaran beliau bawa yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnahnya yang mulia. Sahabat FDK TV yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan informasi melalui Al-Quran tentang ibadah Ramadan, baik ini dasar surah Al-Baqarah 183 diakhiri dengan Al-Baqarah 187. Ternyata Allah jelaskan di sana dengan kalimat la'allakum tattaqun di akhir ayat 183 dan la'allahum yattaqun di akhir ayat 187. Itu artinya bahwa ternyata peluang umat Islam, terutama orang-orang beriman, untuk menjadi orang bertakwa terbuka luas dalam bulan suci Ramadan penuh rahmat dan maghfirah ini. Bahkan ketika manusia telah mencapai atau mendapatkan nilai takwa itu, itulah paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nilai tertinggi itu bukan karena banyak hartanya, tinggi jabatannya, atau titel yang digunakan tidak diperolehnya, tapi sebenarnya bahwa Al-Quran menjelaskan nilai tertinggi itu adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan ternyata Al-Quran memberikan ciri, memberikan beberapa alternatif tentang orang-orang yang dianggap bertakwa itu. Pada surah Az-Zariyat ayat 15 hingga 19 Allah jelaskan di sini ada 4 ciri orang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin 'uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Sahabat FDK TV yang dirahmati Allah, ternyata Allah jelaskan di ayat ini bahwa orang-orang bertakwa itu, kata Allah, nantinya berada dalam surga Allah atau taman-taman surga yang juga mengalir air-air di dalamnya. Tetapi tentunya untuk mendapatkan surga itu tidak semudah apa yang kita katakan. Mempunyai persyaratan yang sangat ideal sekali. Mudah bagi orang beriman, tapi sangat sulit bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat indikator itu adalah, pertama Allah jelaskan innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Selama mereka hidup di dunia ini, kata Allah, selalu berbuat muhsin, berbuat baik kepada Allah, kepada sama manusia, bahkan juga pada makhluk yang lainnya. Muhsin kepada Allah juga termasuk di antaranya adalah ketika beribadah, salat di awal waktu. Kemudian dalam salat tersebut dengan membaca kalimat yang bagus, tajwid yang benar, dan bahkan termasuk pakaian dan beribadah pun harus bagus, sopan dan baik. Karena kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam salat seperti juga dimaklumi bahwa seakan-akan kita melihat Allah.
Kalaupun kita tidak melihat Allah, yang pasti Allah melihat kita. Sebagai manusia biasa, tentunya kita akan sangat berbaik, akan sangat bahagia ketika kita Allah lihat dalam keadaan bagus pakaian kita. Barangkali kita analogikan dengan yang lain pun, ketika kita berhadapan dengan gubernur, berhadapan barangkali dengan camat atau dengan bupati sekalipun, itu pakaian kita sopan, bagus dan rapi. Apakah kita akan dihadap Allah Subhanahu wa taala? Itu muhsin kepada Allah sini adalah termasuk antaranya, selain tadi solat di awal waktu umpamanya, kemudian juga adalah bacaan kita bagus dan sempurna, bahkan pakaian pun harus bagus, sopan dan baik. Muhsin kepada sama manusia adalah kita pernah menyakiti orang lain, nggak pernah mengambil harta orang lain, tak pernah membuka aib orang lain. Bahkan sebaliknya, Anda tahu aib seseorang, tutup aibnya. Rasul katakan, siapa yang tutup aib manusia di dunia ini, maka Allah akan tutup aibnya di akhirat nanti. Oleh karena itulah, sahabat TV yang kami muliakan, FDK yang kami muliakan, kita di sini dituntut untuk berbaik kepada sama manusia, dan juga bahkan dituntut untuk berbaik kepada makhluk Allah yang tercipta ini. Barangkali di antara kita, mungkin di antara ibu-ibu yang melihara bunga, barangkali siramlah bunga dengan baik, yang sampai mati tanpa siraman kita. Juga melihara barangkali ada burung, silakan dikasih makan dengan baik, jangan sampai mati tanpa diberi makan oleh yang punyanya. Sayanglah benda-benda dan makhluk Allah, karena semua mereka juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, inilah salah satu ciri pertama kata Allah, orang bertakwa itu muhsin kepada Allah, muhsin kepada sama makhluk Allah, termasuklah muhsin kepada manusia, saling menghargai, saling menghormati, dan saling mencintai satu sama lain. Yang kedua kata Allah, ayat ini berkaitan dengan ciri kedua, orang yang takwa itu adalah kanu qalilan minal laili ma yaj'un. Itu orang yang sedikit tidur di waktu malam. Sebagai orang bertakwa, apalagi di bulan suci Ramadan penuh baik dan penuh mulia ini, mereka juga malam Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan salat tarawih dan witir? Kita tidak memperdebatkan apakah 11 atau 23 rakaat, silakan saja. Yang pasti kita berusaha untuk dapat menggunakan malam Ramadan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, orang yang sedikit tidur itu malam tapi digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah sebagai orang yang bertakwa. Apakah digunakan untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, dan melaksanakan qiyamul lail. Oleh karenanya, sebagai orang bertakwa tentunya, mereka digunakan waktu Ramadan ini lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalamnya melaksanakan qiyamul lail pada malam-malam Ramadan. Mudah-mudahan selain menggunakan waktu untuk qiyamul lail, juga kita tadarus Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghayati Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, bahkan juga di antara tentunya mengajari anak-anak kita, saudara kita atau orang lain ingin belajar Al-Quran kepada kita. Dengan demikian insyaAllah ciri ini milik kita bersama, dan itu merupakan salah satu ciri orang bertakwa kata Allah, itu sedikit tidur di waktu malam. Yang ketiga adalah wabil asharihum yastaghfirun, di penghujung malam sebelum sahur atau sebelum subuh, sebagai orang bertakwa kata Allah banyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak istighfar kepada Allah itu artinya orang yang menyadari dia punya kesalahan, dia menyadari dia punya kelemahan dan ketidaksempurnaan. Tetapi sebaliknya orang yang tidak mengistighfar kepada Allah, dia merasa dirinya baik, sempurna, bahkan angkuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang tidak dibenarkan Al-Quran, karena mereka menganggap dirinya sombong, takabur. Karena itu merupakan salah satu sifat syaitan yang tidak boleh dimiliki oleh manusia. Oleh karenanya, sahabat FDK TV yang dimuliakan Allah, mari kita berupaya semaksimal mungkin untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul saja pada sebagai seorang hamba Allah yang Allah jamin masuk surga pun selalu istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Konon kita manusia biasa ini yang terkadang salah dan silaf, kadang sengaja atau tidak sengaja pernah berdosa dan bersalah. Karena itulah sebagai hamba Allah, sebagai orang bertakwa, mari perbanyak istighfar dan mohon ampun Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya, ketika menjelang sahur atau menjelang subuh,
kita mohon kepada Allah SWT kiranya keesokan harinya atau siang harinya semua program kita rencanakan dapat terlaksana dengan baik. Sebagai hamba Allah kita minta petunjuk kepadanya agar apa yang kita rencanakan esok harinya itu Allah ridhoi dan terlaksana dengan sebaik mungkin. Karena orang yang selalu mengharap ridha Allah SWT selalu dia berusaha semaksimal mungkin, bekerja semaksimal mungkin, tapi tetap berusaha untuk mendapatkan ridho dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sahabat FDK TV yang dimuliakan Allah, maka ciri orang bertakwa ketika dia adalah kita selalu banyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ciri keempat sebagai orang bertakwa adalah wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Itu orang yang menyadari bahwa pada harta mereka ada hak fakir miskin yang minta-minta, ada juga hak fakir miskin yang tidak minta-minta. Artinya bahwa Al-Quran telah memberikan isyarat kepada kita semua. Ternyata orang miskin pun ada dua kategori. Ada orang miskin yang memang meminta-minta ke sana kemari agar mendapat peluang kerjakah, mendapat uangkah ke sana kemari dia. Padahal sifat minta itu sangat jarang dalam ajaran agama kita. Apalagi mereka yang betul-betul lengkap fisiknya, tentunya ini dilarang meminta-minta ke sana kemari. Tetapi juga ada orang miskin kata Allah di ayat ini yang tidak minta-minta. Kalaupun apa akhiratnya, walaupun hidupnya sederhana sekalipun, tapi dia tetap mandiri, tidak mengusahakan orang lain. Bahkan terkadang nggak mau minta kepada orang tuanya. Ketika dia sudah berusaha semaksimal mungkin, dia yakin akan kemampuan dirinya. Oleh karena itulah ternyata Al-Quran memberikan informasi kepada kita bahwa sebagai orang berharta, orang kaya, harus perhatikan dua bentuk orang miskin ini, yaitu memberikan sebagian hartanya kepada mereka, orang miskin yang minta-minta maupun orang miskin yang tidak minta-minta. Sahabat FDK TV yang dimuliakan Allah, oleh karenanya pada bagian keempat inilah kita perlu kembali mengkaji ulang, termasuk di antaranya masalah zakat. Karena ada di antara masyarakat kita yang ingin membayar zakat. Bahkan sejarah kita baca dan kita ingat kembali. Salah satu tugas berat Abu Bakar ketika itu adalah ketika Rasulullah meninggal dunia, banyak di antara masyarakat Islam yang tidak mau kembali membayar zakat. Bahkan sahabat tersebut Abu Bakar membasmi, bahkan memberantas, bahkan memerangi orang tidak membayar zakat. Ternyata zakat ini salah satu bagian yang juga merupakan ciri orang bertakwa. Karena kata Allah di ayat ini termasuk memberikan apakah zakat, infak, sedekah kepada mereka yang tidak mampu atau fuqara dan orang miskin tersebut. Nah, oleh karena itu, saudara pendengar, sahabat FDK TV yang dimuliakan Allah, mari kita gunakan dan kita budayakan berzakat, berinfak dan bersedekah. Terutama di Ramadan suci dan mulia ini, bahwa amal ibadah Allah lipat gandakan. Dengan kata lain bahwa semakin banyak kita bersedekah, insya Allah peluang kita untuk menjadi orang takwa semakin dekat. Bahkan orang-orang yang memberikan hartanya untuk jalan Allah, berinfak barangkali setiap hari walaupun sedikit jumlahnya, sesuai kemampuan kita, apakah Rp10.000 per harinya, Rp20.000 per harinya, atau mungkin lebih banyak dari itu. Maka ketika kita berinfak fisabilillah, memiliki berdoa kepada Allah, ya Allah, ganti uang sebulan yang telah menyerahkan uangnya fisabilillah. Ya Allah, 10 hari ini bersedekah 20.000 untuk masjid, ya Allah, ganti uang tersebut, ya Allah. Tetapi sebaliknya, ketika manusia atau hamba Allah ini tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, bahkan enggan berzakat, maka juga mereka berdoa, ya Allah, ambil uang masyarakat tersebut dengan caramu, ya Allah. Karena mereka tidak mau berzakat, mereka tidak mau bersedekah atau berinfak fisabilillah. Oleh karena itu, ternyata Al-Quran dalam surah Zariyat ini menjelaskan bahwa salah satu ciri orang bertakwa itu adalah menyadari pada hartanya adalah ada hak orang lain. Karena itu, berikanlah kepada mereka harta tersebut, apakah melalui zakat, melalui sedekah, infak, dan sebagainya. Mudah-mudahan saja dengan Ramadan yang penuh mulia dan barakah ini, kita mencapai nilai takwa tersebut, paling tidak dengan 4 ciri tadi. Semoga Allah memberikan kekuatan batin kepada kita, zahir dan batin kepada kita semua, dan mudah-mudahan pula kita termasuk orang bertakwa, sehingga insya Allah pada akhir nanti kita bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ceramah singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.